Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan menampilkan video secara online. Penyerapan atau invisible dari wawasan Nusantara. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang wawasan Nusantara. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora dan fauna, serta penduduknya mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsep wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah atau keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahankan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan salah satu kesatuan luas wilayah Indonesia. Tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelola hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan kemanfaatan. Mendefinisikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau wilayah Indonesia harus terbentuk dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu, tidak lagi terpisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya telah ketahui bahawa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia berulah merupakan kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah atau sebagai penghubung. Keunikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Indonesia memiliki ribuan pulau serta ratusan suku dan bahasa. Yang ketiga, Indonesia memiliki negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Yang keempat, Indonesia memiliki negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Yang kelima, Indonesia merupakan tempat para pemeluk agama yang berbeda yang dapat hidup secara rukun dan tentram. Yang keenam, Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa muda. Namun, Indonesia juga dapat beradaptasi menggunakan bahasa lain seperti bahasa di seluruh penjuru dunia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, serta wadah, ruang lingkup, dan kesatuan merupakan modal dan milik bersama. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku dan bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti yang luas. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib seperjuangan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad dalam mewujudkan cita-cita. Yang keempat, Pancasila adalah satu-satunya filsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju satu tujuan. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu persatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan dimiliki bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Beri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai yang budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa juga. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, dan serta golongan berdasarkan status sosialnya. 4. Perwujudan Pulau Nusa Tenggara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa pada tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pemulihan negara dan bangsa. B. Manfaat dari penerapan wawasan Nusa Tenggara. Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan wawasan Nusa Tenggara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterima sebagai konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusa Tenggara semulanya dianggap sebagai laut bebas, sehingga menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. C. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi global. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. 1. Pemberdayaan masyarakat. John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox, ia menulis, "To be global powers, that company must give role to the smallest part." Pada intinya, Global Paradox memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Kondisi nasional, pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga menimbulkan keterbelakangan yang aspek kehidupan. Dunia tanpa batas. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi SDM di bidang iptek merupakan tantangan serius, mengingat penguasaan iptek merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di pencaturan global. Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian berdampak pada seluruh masyarakat berbangsa dan bernegara. Baru kapitalisme, Sloan dan Zureker dalam bukunya Dictionary of Economics, dua penulis ini menyebutkan bahwa kapasitas adalah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Di era kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, memerlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan. Sedangkan Lester Thurow di dalam bukunya menegaskan bahwa mendapatkan bertahan dalam era kapitalisme, kita harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan antara individu dan paham sosial. Strategi baru yang ditegaskan oleh Lester Thurow pada dasarnya adalah amanat telah tertuang dalam nilai falsafah bangsa Indonesia.
yaitu Pancasila, yang mengamanatkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antara individu, masyarakat, berbangsa, serta semesta dan penciptaannya. 4. Kesadaran warga negara. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan, namun hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Kesimpulan, implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara dalam berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap wilayah negara Republik Indonesia, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.